Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Gunawan Ibo, NIM 23650132 dari kelas D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal-soal UTS mata kuliah Big Data. Kita mulai di soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Big Data dan mengapa data seperti ini tidak cukup diproses dengan pendekatan tradisional. Big Data adalah kumpulan data yang jumlahnya sangat besar, terus bertambah setiap saat, dan berasal dari berbagai sumber. Contohnya seperti data media sosial, transaksi belanja online, video, foto, hingga data dari sensor. Mengapa tidak cukup diproses dengan pendekatan tradisional? Karena komputer atau server biasanya memiliki keterbatasan dalam menyimpan dan mengolah data yang sangat besar. Jika semua data diproses di satu komputer, prosesnya akan menjadi lambat, bahkan bisa gagal. Oleh karena itu, diperlukan teknologi Big Data yang dapat membagi penyimpanan dan pekerjaan ke banyak komputer agar prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan karakteristik utama Big Data yang dikenal dengan konsep 5V, serta berikan makna singkat dari masing-masing V. Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang disebut 5V. Yang pertama, volume, berarti jumlah data yang sangat besar. Yang kedua, velocity, berarti data terus bertambah dan harus diproses dengan cepat. Yang ketiga, variety, berarti bentuk data bermacam-macam, seperti teks, gambar, video, dan suara. Yang keempat, veracity, berarti kualitas atau tingkat keakuratan data harus diperhatikan. Yang kelima, value, berarti data yang sudah diolah harus memberikan manfaat atau nilai bagi pengguna. Jadi, Big Data bukan hanya tentang banyaknya data, tetapi juga bagaimana data tersebut dikelola agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kemudian nomor 3, jelaskan mengapa Big Data menjadi kebutuhan penting bagi organisasi modern. Big Data menjadi kebutuhan penting karena membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata, bukan hanya perkiraan. Dengan Big Data, organisasi dapat mengetahui kebutuhan pelanggan, prediksi tren, peningkatan pelayanan, penghemat biaya operasional, dan mempercepat proses kerja. Misalnya, toko online dapat mengetahui produk apa yang paling sering dibeli, sehingga dapat mengatur stok dengan lebih baik. Kemudian nomor 4, sebutkan komponen utama dalam arsitektur Big Data. Komponen utama dalam arsitektur Big Data terdiri dari yang pertama, sumber data, yaitu tempat asal data, seperti media sosial, aplikasi, transaksi, atau sensor. Yang kedua, penyimpanan data, yaitu tempat penyimpanan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, pemrosesan data, yaitu proses mengolah data menjadi informasi. Yang keempat, analisis data, yaitu proses memanfaatkan hasil pengolahan data untuk membantu pengambilan keputusan. Semua komponen tersebut saling berhubungan agar data dapat memberikan manfaat. Kemudian nomor 5, jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terpusat adalah sistem yang menyimpan seluruh data pada satu server atau satu komputer. Sedangkan penyimpanan terdistribusi menyimpan data di beberapa komputer yang saling terhubung. Perbedaannya, jika penyimpanan terpusat mengalami kerusakan, seluruh sistem bisa berhenti. Tetapi pada penyimpanan terdistribusi, jika satu komputer rusak, komputer lain masih bisa bekerja sehingga data tetap aman dan sistem tetap berjalan. Kemudian soal nomor 6. Apa tujuan penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan Big Data? Tujuan utamanya adalah agar data dalam jumlah besar dapat disimpan dengan aman dan diproses lebih cepat.
Selain itu, sistem ini membuat proses lebih efisien, mudah diperluas walaupun salah satu komputer mengalami kerusakan. Selanjutnya nomor 7. Apa yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce adalah metode untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan cara membagi pekerjaan menjadi bagian kecil yang dikerjakan secara bersamaan oleh banyak komputer. Setelah semua pekerjaan selesai, hasilnya digabungkan menjadi satu akhir sehingga proses menjadi lebih cepat. Kemudian nomor 8. Jelaskan fungsi tahap map dalam model MapReduce. Tahap map berfungsi membaca data yang masuk, kemudian membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diproses oleh beberapa komputer secara bersamaan. Contohnya, jika ingin menghitung jumlah kata dari ribuan dokumen, maka setiap komputer akan menghitung dokumen yang menjadi bagiannya masing-masing. Kemudian nomor 9. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop adalah platform yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Hadoop memiliki dua bagian penting, yaitu sistem penyimpanan data yang tersebar di banyak komputer dan sistem pengolahan data menggunakan MapReduce. Dengan Hadoop, proses pengolahan big data menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, nomor 10. Jelaskan mengapa Apache Spark menjadi salah satu teknologi penting dalam ekosistem big data modern. Apache Spark menjadi teknologi penting karena mampu mengolah data jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode lama. Spark banyak menggunakan memori sehingga proses membaca data menjadi lebih cepat. Selain itu, Spark dapat digunakan untuk analisis data, pembelajaran data, dan pengolahan data secara langsung. Karena kecepatan dan kemampuannya, Spark dapat banyak digunakan oleh perusahaan modern. Kemudian nomor 11. Mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Big Data menjadi penting karena membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman. Dengan mengolah data yang dimiliki, organisasi dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang dibutuhkan pelanggan, dan langkah apa yang harus diambil. Sebagai contoh, sebuah toko online dapat melihat produk mana yang paling sering dibeli. Dari informasi tersebut, perusahaan bisa menambahkan stok produk yang laris dan mengurangi stok produk yang kurang diminati. Jadi, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya nomor 12. Jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur Big Data. Baik, ketiga bagian ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Prosesnya dimulai dari sumber data, yaitu tempat asal data seperti aplikasi, media sosial, transaksi, atau sensor. Setelah data dikumpulkan, data tersebut disimpan pada sistem penyimpanan data agar aman dan mudah diakses. Selanjutnya, data diproses menggunakan sistem pemrosesan data sehingga data yang awalnya masih mentah berubah menjadi informasi yang berguna. Jadi, alurnya adalah data dikumpulkan, disimpan, lalu diolah menjadi informasi. Selanjutnya nomor 13. Analisis hubungan antara data source, data storage, data processing, dan data analitik dalam menghasil informasi yang bernilai. Semua bagian ini saling melengkapi. Yang pertama, data source menghasilkan data dari berbagai sumber. Kedua, data tersebut masuk ke data storage
untuk disimpan dengan aman. Setelah itu, data processing mengolah data agar lebih rapi dan mudah dipahami. Terakhir, hasil pengolahan dianalisis pada tahap data analitik untuk menemukan pola atau informasi yang bermanfaat. Misalnya, pada toko online, data pembelian pelanggan dikumpulkan, disimpan, kemudian diolah untuk mengetahui produk yang paling laris. Setelah dianalisis, perusahaan bisa menentukan strategi penjualan yang lebih baik. Jadi, setiap tahap memiliki peran penting agar data dapat menghasilkan informasi yang bernilai. Selanjutnya nomor 14. Jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengolahan data berskala besar. Sistem manajemen data berperan mengatur seluruh proses pengolahan data, mulai dari penyimpanan, pengolahan, keamanan, hingga pengambilan data saat dibutuhkan. Dengan adanya sistem ini, data yang jumlahnya sangat besar tetap tersusun dengan rapi, sehingga mudah dicari, lebih aman, dan tidak mudah hilang. Selain itu, sistem manajemen data juga membantu menjaga kualitas data agar informasi yang dihasilkan lebih akurat. Selanjutnya nomor 15, jelaskan alur kerja MapReduce dari data input hingga menghasilkan output akhir dan mengapa tahap-tahap tersebut penting. Proses MapReduce dimulai dari data input, yaitu data yang akan diolah. Kemudian masuk ke tahap map, yaitu membagi data menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diproses secara bersamaan oleh beberapa komputer. Setelah itu dilakukan proses pengelompokan hasil berdasarkan jenis data yang sama. Tahap terakhir adalah reduce, yaitu menggabungkan semua hasil menjadi satu output akhir. Tahapan ini penting karena membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat, lebih teratur, dan lebih efisien dibandingkan semua pekerjaan dilakukan oleh satu komputer. Kemudian nomor 16. Mengapa proses map dan reduce dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data dalam jumlah besar? Jelaskan berdasarkan konsep pembagian kerja. Map dan reduce meningkatkan efisiensi karena menggunakan konsep pembagian kerja. Pekerjaan besar dibagi menjadi banyak bagian-bagian kecil. Setiap komputer mengerjakan bagiannya masing-masing secara bersamaan. Setelah semua selesai, hasilnya digabungkan menjadi satu. Cara ini sama seperti kerja kelompok. Jika satu pekerjaan dikerjakan oleh banyak orang, tentu akan lebih cepat dibandingkan pekerjaan dikerjakan sendiri. Kemudian nomor 17, jelaskan hubungan antara HDFS dan MapReduce dalam Hadoop. HDFS dan MapReduce merupakan dua bagian utama dalam Hadoop yang saling bekerja sama. HDFS bertugas menyimpan data dalam jumlah besar dengan cara membaginya ke beberapa komputer. Sedangkan MapReduce berfungsi mengolah data yang sudah disimpan di HDFS. Jadi HDFS berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sedangkan MapReduce berfungsi sebagai pengolahan data. Kemudian nomor 18. Bandingkan Hadoop dan Spark dari sisi arsitektur, kecepatan pemrosesan, dan penggunaan sumber daya. Dari sisi arsitektur, Hadoop menggunakan HDFS sebagai penyimpanan dan MapReduce sebagai pengolahan data. Sedangkan Spark lebih berfokus pada pengolahan data yang cepat. Dari sisi kecepatan, Spark lebih cepat karena banyak memanfaatkan memori saat mengolah data. Hadoop lebih lambat karena sering membaca data dari penyimpanan. Dari sisi penggunaan sumber daya, Hadoop lebih hemat memori, tetapi prosesnya lebih lambat. Spark membutuhkan memori lebih besar, namun hasilnya jauh lebih cepat. Kemudian nomor 19. Mengapa Hadoop menjadi salah satu teknologi penting dalam ekosistem Big Data? Hadoop menjadi teknologi penting karena mampu menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dengan biaya yang lebih murah.
Selain itu, Hadoop mudah dikembangkan. Jika data terus bertambah, perusahaan hanya perlu menambahkan komputer baru tanpa harus mengganti seluruh sistem. Karena itulah Hadoop masih banyak digunakan dalam pengolahan big data. Selanjutnya nomor 20. Jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional. Spark lebih cepat karena sebagian besar proses dilakukan di memori komputer, bukan terus-menerus membaca data dari penyimpanan. Dengan cara ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data menjadi lebih singkat, sehingga proses pengolahan dapat selesai lebih cepat. Hal ini sangat bermanfaat karena data harus diproses berulang kali atau ketika perusahaan membutuhkan hasil analisis dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian soal nomor 21. Analisis dampak yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengolah data dalam skala big data. Jika organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional, akan muncul beberapa masalah. Yang pertama, kapasitas penyimpanan akan cepat penuh. Proses pengolahan menjadi semakin lambat, dan jika server mengalami kerusakan, maka seluruh sistem bisa berhenti. Selain itu, biaya untuk meningkatkan kapasitas server akan semakin besar. Akibatnya, akan kesulitan mengolah data yang terus bertambah dan dapat kehilangan kesempatan mengambil keputusan dengan cepat. Selanjutnya nomor 22. Sebuah perusahaan e-commerce masih menyimpan seluruh data pelanggan pada satu server pusat. Dalam beberapa bulan terakhir, performa sistem menurun drastis. Karena data yang terus bertambah, analisis masalah yang terjadi dan jelaskan bagaimana konsep penyimpanan terdistribusi dapat menjadi solusi yang lebih tepat. Masalah utama perusahaan adalah sebuah data disimpan pada satu server sehingga beban kerja terus meningkat. Semakin banyak pelanggan dan transaksi, server menjadi lebih lambat karena harus menangani semua pekerjaan sendiri. Solusi yang tepat adalah menggunakan penyimpanan terdistribusi. Data dibagi ke beberapa server sehingga setiap server hanya menangani sebagian data. Beban kerja menjadi lebih ringan, proses menjadi lebih cepat, dan jika salah satu server mengalami kerusakan, server lainnya masih bisa bekerja. Dengan begitu, sistem menjadi lebih stabil, mudah dikembangkan ketika data terus bertambah. Kemudian nomor 23. Analisis bagaimana pendekatan MapReduce membantu menyelesaikan permasalahan pemrosesan data dalam jumlah besar. MapReduce membantu dengan membagi pekerjaan menjadi banyak pekerjaan kecil. Setiap komputer mengolah bagian datanya masing-masing secara bersamaan. Setelah semua selesai, hasilnya digabungkan menjadi satu hasil akhir. Peningkatan ini membuat pemrosesan menjadi lebih singkat, menggunakan sumber daya yang lebih efisien, dan sistem mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar tanpa membebani satu komputer saja. Kemudian nomor 24. Sebuah perusahaan ingin memilih antara Hadoop dan Spark menjadi platform utama pengolahan data. Analisis kondisi yang membuat Hadoop lebih tepat digunakan dan kondisi yang membuat Spark menjadi lebih baik. Hadoop lebih tepat digunakan jika perusahaan memiliki data yang sangat besar, anggaran terbatas, dan tidak membutuhkan hasil secara cepat. Hadoop cocok untuk pengolahan data yang dilakukan secara berkala. Sedangkan Spark lebih tepat digunakan jika perusahaan membutuhkan hasil analisis dalam waktu singkat. Misalnya, untuk memantau transaksi secara langsung atau memberikan rekomendasi kepada pelanggan saat itu juga. Jadi, pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan perusahaan. Jika lebih mengutamakan kecepatan, Spark lebih cocok. Jika lebih mengutamakan kapasitas, penyimpanan, dan biaya yang lebih hemat, Hadoop pilihan yang lebih baik. Nomor 25. Sebuah perusahaan media sosial menerima jutaan unggahan komentar dan interaksi pengguna setiap hari.
Sebagai seorang konsultan Big Data, jelaskan bagaimana Big Data, arsitektur Big Data, sistem penyimpanan terdistribusi, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk membantu sistem yang mampu menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan media sosial menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Data tersebut berasal dari unggahan komentar, pesan video, dan aktivitas pengguna lainnya. Kondisi ini termasuk dalam konsep Big Data karena jumlah datanya besar, terus bertambah, dan memiliki berbagai bentuk. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua data dari berbagai sumber. Setelah itu, data disimpan menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi agar tidak hanya bergantung pada satu server. Dengan cara ini, kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar dan data tetap aman jika salah satu server mengalami gangguan. Selanjutnya, Hadoop digunakan sebagai platform untuk menyimpan, mengolah data dalam jumlah besar. Untuk mengolah data, digunakan MapReduce, yaitu membagi pekerjaan ke banyak komputer agar proses lebih cepat dan efisien. Jadi, semua teknologi tersebut saling melengkapi. Big Data menjadi dasar pengolahan data, arsitektur Big Data menjadi alur kerja, penyimpanan terdistribusi menjadi menyimpan data dengan aman, Hadoop mengolah data, MapReduce mengolah data dalam jumlah besar, dan Spark mempercepat proses analisis. Dengan bekerja sama, seluruh teknologi tersebut mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Baik, itulah penjelasan soal UTS dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.